Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya dengan sejumput gelas kopi panas, kopi hitam, dan sambil merokok juga. Kita akan membahas tentang bagaimana agar kita bisa public speaking dengan bagus. Yuk, ikutin yuk. Gini ya pemirsa ya, untuk biar kita bisa public speaking dengan bagus, kita harus bisa cara bicaranya yang baik gitu. Nah, pertama gitu, kenapa kita harus bicara baik gitu? Karena kita manusia harus saling komunikasi gitu. Komunikasi itu ada satu dengan satu manusia, ada juga satu dengan banyak manusia gitu. Nah, public speaking itu adalah yang satu dengan banyak manusia. Bagaimana? Nih, cara public speaking yang bagus. Nah, nih kayak saya ini gitu. Nah, bagaimana sih biar bisa kayak saya? Yuk, ikutin terus yuk. Komunikasi. Ngomong-ngomong komunikasi, coba kita tarik yuk ke peradaban zaman dulu. Dimana saat di peradaban itu kebutuhan manusia masih yang simpel-simpel gitu, sehingga komunikasinya juga antar manusia yang simpel-simpel gitu. Misalnya makan, minum, tidur gitu. Makan, minum, tidur itu kan kita komunikasi dengan fungsi komunikasinya adalah menyampaikan definisi gitu. Tapi manusia adalah makhluk yang lebih kompleks dari itu. Manusia perlu juga komunikasi untuk tidak sekedar menyampaikan definisi-definisi, tapi komunikasi untuk menyampaikan emosi. Misalnya komunikasi untuk menyampaikan emosi-emosinya gitu. Nah, kayak manusia itu emosinya bisa marah. Kalau marah, manusia itu kan apa ya? Manusia itu didesainnya kalau marah tuh outputnya pengen yang ada impact gitu. Kalau apa, lempar piring atau pukul pintu, atau misalnya kalau bersuara pengen keras gitu biar ada impactnya, ada dampaknya gitu. Nah, dengan begitu artinya manusia itu sebenarnya sudah bisa gitu komunikasi dengan natural gitu, benar nggak sih? Karena sebenarnya kita nggak usah latihan tahu caranya komunikasi, karena sebenarnya kita sudah tahu gitu. Jadi ya udah dulu ya pemirsa, ini nggak jadi tuh. Yuk. Tapi tetap manusia juga perlu ini ya cara-cara ya sebenarnya manusia sudah tahu, cuman manusia tetap harus latihan gitu. Nah, gimana sih caranya latihan? Misalnya latihan artikulasi gitu, A, I, U, E, O gitu. Kadang-kadang kita kalau ngomong harus bulat gitu. Kadang-kadang kita ngomong nggak jelas gitu, malah bisik-bisik gitu. Karena hati-hati loh, semua abjad, semua alfabet ini bisa diucapkan dengan bisik-bisik, kecuali ada satu huruf yang nggak bisa, yaitu huruf Z gitu. Berbisik itu kan artinya, berbisik itu kan saya kurang menarik ya tadi cara. Nah, berbisik itu kan artinya kita mengeluarkan suara, tapi kita nggak pakai si pita suara kita, benar nggak sih? Nah, coba kita tes ya dari A sampai Z nih. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z itu malah Z. Kalau Z itu kan S bukan Z, harusnya Z. Kita nggak bisa Z tapi tanpa pita suara. Huruf Z itu mau gak mau harus pakai pita suara. Satu-satunya huruf yang nggak bisa diucapkan tanpa pita suara itu huruf Z itu di dunia, cuma saya yang tahu ya pemirsa ya. Nah, sekarang pemirsa juga jadi tahu, sehingga bertambah kan informasi buat pemirsa gitu. Nah, yang perlu lagi tuh ya dalam komunikasi, dalam public speaking adalah gerak-gerak kita, gerak-gerik gitu. Misalnya tangan gitu, gerak-gerak gitu. Tangan, kita bicara pakai tangan jadi kayak lebih meyakinkan nggak sih? Ya nggak? Jadi kalau kita public speaking pakai tangan, kita jadi kayak lebih kayak lebih meyakinkan aja gitu. Beda sama misalnya nggak pakai tangan. Jadi yang ini public speaking yang penting itu adalah
kayak kurang meyakinkan nggak sih gitu. Nah jadi tangan itu penting ya, jadi tangan, gerakan tangan, mimik wajah. Para pemirsa dengan budiman kurang kan. Nah, terus kita untuk meyakinkan kita juga harus menyisipkan bahasa-bahasa asing gitu di tengah-tengah kalimat kita gitu. Misalnya, hey, kamu lagi apa gitu. Misalnya kita sisipkan laginya, kita ganti bahasa Inggris gitu. Kamu lagi what? Lagi lagi bahasa Inggrisnya lagi lagi nggak ada sedang, mungkin kamu sedang apa. Nah, sedang bahasa Inggrisnya currently. Nih. Nah, kamu currently apa? Bukan itu ya. Contohnya misalnya jangan itu. Untuk menyisipkan bahasa Inggris di tengah-tengah kalimat itu nggak gampang ya, itu kayak tricky gitu loh guys. Jadi kayak tadi gitu, pas saya bilang tricky gitu, jadi kayak saya itu nggak sadar gitu, kayak itu udah kayak bahasa sehari-hari saya aja gitu. Kita berbicara dengan mengesankan gitu, memberi kesan yang, kalau mengesankan itu sampai sudah ketika selesai kita bicara itu kita terpikir terus sama audiens gitu. Wah bener nih ilmunya tadi, wah sih bener nih, itu orang bukan orang sembarangan. Nah untuk kita mendapatkan kesan yang seperti itu, tentunya cara bicara kita juga nggak boleh biasa-biasa aja gitu, harus agak dibuat-buat sedikit gitu. Gimana caranya gitu nih, kayak sekarang saya agak dibuat-buat sedikit gitu. Demi apa? Demi pemirsa juga, bukan buat saya itu mah gitu. Ketika saya berbicara, ketika saya menyampaikan sebuah kalimat gitu pada pemirsa, itu buat pemirsa, bukan buat diri saya. Bukan saya pengen mendapatkan kesan apa-apa, enggak. Jangan fitnah ya. Males kalau kayak gitu. Ini ngopi aja, ngopi. Nikmat pemirsa. Banyak asapnya. Mereknya bagus nih, yang gudang garam. Nah, semoga di video ini kita yuk semua bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, karena nggak ada salahnya gitu. Dan ilmunya juga yuk dibagi lagi gitu ke rekan-rekan kita gitu, agar kita bisa juga ini ilmu yang bermanfaat. Apanya? Sok lah, apa yang kalian mau dari saya gitu aja sekarang. Saya mah ini sekarang udah bingung, nggak tahu ini video juga ini saya kedepannya mau tetap jadi YouTuber atau enggak gitu. Dan saya juga nggak tahu ini kalian maunya apa gitu. So kita mah saling lah gitu, take and give gitu, antara saya sebagai content creator gitu dan kalian sebagai pemirsa. Yuk gitu, saling lah gitu, ada inilah gitu. Gitu ya. Udah ngerti ya ini ya sekarang ya. Maaf kok saya kayak kurang baik tadi saya sama teman saya. Emang gitu, saya mah suka pelepasan terus minta maaf lagi gitu. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah itu tadi saya cuma contoh aja ya, jadi bukan artinya pribadi saya yang seperti itu gitu, enggak sama sekali gitu. Oke pemirsa, ini gaya tangan yang baru ya. Nah jadi tadi saya kan gini terus gitu. Nah, kalau gini terus mungkin pemirsa juga bosan gitu lama-lama. Oh sini mah gini terus. Nah ini kalau misalnya untuk ketika lagi santai gini ya, saya bisa kayak gini gitu, bisa. Nah gini. Yuk pemirsa, yuk gitu. Ada gaya tangan apa lagi ya? Gaya tangan misalnya. Nah ini tuh ya pemirsa ya, ketika tangan gini ya,
ini si bengkok-bengkok jarinya itu harus pas, harus enak gitu, kelihatannya jadi kayak enak gitu. Jadi nah kayak enak gitu. Misalnya si bengkok-bengkok jarinya nggak pas gitu, misalnya terlalu lurus gitu, jadi kurang enak kan. Nah itu nggak main-main loh pemirsa ya, pelajari juga di rumah gitu ya. Gitu dulu ya, coba saya mau edit dulu, coba ini yuk. Nah seperti itu, dan yuk gitu, dan seperti itu pemirsa, kembali lagi ya. Nah, seperti itu pemirsa sampai, nah seperti itu pemirsa. Nah untuk video ini kita udahan dulu. Nah nanti saya ada video lagi, upload lagi, nanti nonton lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi.